Bunda Astrid Ediati, silahkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo Bu Astrid. Ini karena kita jarak jauh ya. Jadi Bu Astrid, oke, sudah. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Astrid. Waalaikumsalam. Selamat malam. Cantik Selamat sekali. malam. Terima Cantik kasih. sekali. Terima kasih Mbak Yana. Iya, sama-sama. Apa kabar Bu Astrid? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan tema pada malam hari ini ya Bu ya, kita akan berbicara tentang bagaimana cara memahami karakter dan memaksimalkan potensi anak. Nah, dari saya sendiri sebagai sudut pandang anak nih ya, dukungan atau support orang tua itu sangat berpengaruh untuk langkah kita selanjutnya, untuk pengembangan potensi kita selanjutnya. Nah, mungkin dari sudut pandang orang tua sendiri, dari Bu Astrid yang sudah berpengalaman, yang sudah belajar tentang ilmunya, ada nih beberapa tips atau trik untuk memahami dan memaksimalkan potensi anak. Ya, silahkan Bu Astrid. Terima kasih Mbak Yana atas kesempatannya untuk saya dalam berbagi Personality Plus edisi parenting ya. Kali ini temanya adalah bagaimana memahami karakter anak dan memaksimalkan potensi anak. Sebelumnya saya menyapa dulu pada yang hadir di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir. Sebenarnya saya bukan ahli parenting ya, namun saya cuma mau sharing karena pengalaman masa kecil saya dan pengalaman mengasuh anak-anak saya. Seperti yang Mbak Yana tadi sampaikan, bahwa saya seorang fashion designer yang juga ibu rumah tangga, seorang istri, dan seorang ibu dari anak, seorang nenek dari satu cucu. Alhamdulillah, sudah dikaruniai cucu dan itu sangat membahagiakan. Untuk parenting ini, untuk mengenali karakter anak ini, sebenarnya pengalaman dari saya waktu di masa kecil, seandainya orang tua zaman dulu sudah mengenal Personality Plus ya Mbak Yana ya, itu mungkin akan lebih mudah untuk mengarahkan anak itu mau kemana arahnya, akan lebih mudah untuk mengenali potensi diri anak, memaksimalkan potensi karena sudah tahu kepribadiannya. Karena kepribadian karakter anak itu sudah bisa diketahui sejak kecil. Jadi sejak bayi lahir pasti sepaket dengan sifat yang ada pada kepribadian masing-masing anak. Nah, pengalaman saya masa kecil, sebenarnya apa yang saya ingini dari karakter saya, sebenarnya kan orang tua sebenarnya sudah tahu. Namun karena belum ada parenting mungkin zaman dulu dan juga belum mengenali bahwa karakter anaknya, orang tua saya itu mungkin belum mengenali karakter anaknya itu bagaimana, jadi harus sesuai dengan orang tuanya mau kemana. Nah, ini kan nanti akan membuat anaknya terlalu capek, terlalu tidak bahagia dalam menjalani apa yang diinginkan orang tua. Bukan begitu, ya? Baiklah, sebelum kita melangkah ke materi, ibu-ibu di sini ibu-ibu semua ya? Mahasiswa, Bu. Oh, ada mahasiswa. Calon ibu. Ya, calon ibu. Ya. Perempuan semua kan?
Oh, ada Bapak. Ada laki-lakinya juga, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan semua pengasuhan anak nggak hanya dari ibu ya, Calon dari orang Bapak tua, Bu. juga penting. Ya, oke. Kita akan belajar hari ini, malam ini. Saya sendiri juga belajar. Saya masih terus harus belajar, walaupun saya sudah tidak mempunyai anak-anak usia balita maupun usia sekolah. Jadi, tapi saya tetap ingin terus belajar, menggali ilmu, memahami karakter untuk kehidupan keluarga saya dan orang lain. Nah, Mbak Iyana mungkin bisa di-share screen untuk materi hari ini. Oke. Ya. Sharing screen-nya akan dibantu oleh Kak Cahaya, Kak adminnya. Sebentar. J. Sambil menunggu, jadi awalnya saya menemukan ilmu personality plus ini adalah sebetulnya justru dari anak saya. Yang belajar tentang personality plus ini, putri saya terlebih dahulu. Putri saya mengikuti workshop personality, kemudian dia mempraktekkan. Saya juga tertarik sekali karena memang itu sebenarnya yang selama ini saya cari. Nah, kenapa saya tertarik? Karena dengan ilmu ini begitu mudah mengenali karakter seseorang. Begitu mudah mengenali karakter keluarga kita, anak-anak, dan memahami karakter orang lain. Kenapa sih harus memahami orang lain? Ya tentu saja karena kita berhubungan dengan orang lain. Kalau kita memahami, jadi berkomunikasi pun enak, sesuai dengan karakter orang yang kita ajak bicara. Ya. Sebentar, ini lagi ada problem ya, Bu Astrid ya. Oh iya. Ya, tidak mengapa. Mungkin bisa sharing nih. Anak-anaknya sekarang ada bintang dan bisa seperti itu. Itu kan karena pasti pengaruh dari orang tua juga. Ya, karena dilatar belakangi dari pengalaman saya sendiri di waktu kecil, saya diarahkan orang tua tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya merasa tidak bahagia menjalaninya. Saya inginnya waktu kecil itu kalau tidak di seni juga yang mengarah ke keterampilan. Maaf Mbak, mungkin bisa di-mute mic-nya. Oke, yang lain. Teman-teman mau Ya. di-mute dulu ya. Monggo silahkan, Bu Astrid. Ya, dari pengalaman saya, karena saya sekarang menjadi fashion designer, ya itulah yang saya inginkan, itulah impian saya dari kecil, dan itu sebenarnya jauh dari background saya selama ini belajar, karena saya kuliah di teknik kimia. Kemudian setelah berumah tangga, karena saya memang harus menunggu mengasuh anak saya 2. Yang pertama putri saya Talita, yang kedua Brian Ramadan. Kebetulan Brian ini diberi diberi sebagai penyandang autisme. Nah, saya harus di rumah. Waktu di rumah saya gunakan untuk menggali potensi saya. Saya hobi, senang sekali dengan keterampilan dan menjahit. Sebenarnya dulu saya inginnya bekerja di bidang seni, tapi karena orang tua tidak memperbolehkan dan mengarahkan ke bidang teknik, jadi saya menuruti beliau.
saya tidak menyalahkan orang tua, mungkin karena beliau berdua juga waktu itu belum tahu tentang karakter anak. Nah, dari pengalaman itu, saya merasa bahwa anak-anak saya jangan sampai seperti saya, mengalami ketidakbahagiaan. Jadi, itu yang saya berikan kepada anak saya, bagaimana dia memilih untuk jurusannya. Begitu, Mbak Yana. Oke, menarik sekali tadi saya sempat tahu ya, maaf Bu, anak Ibu yang salah satu ada yang menyandang autisme gitu ya. Itu mungkin ada cara pola asuh tersendiri untuk yang pasti setiap anak kan mempunyai minat dan bakat apapun itu kekurangannya ya Bu ya. Dalam kondisi seperti itu bagaimana sih cara menggalinya, bagaimana cara mengembangkan potensinya, tentu nggak biasa dan berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya ya Bu ya. Betul sekali Mbak Yana, sangat spesial, benar-benar untuk anak yang satu ini spesial, karena pengasuhan tentu saja berbeda sekali dengan anak-anak normal, dan itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Jadi, tadinya saya memang tidak tahu, tapi memang berbeda ya untuk anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, khususnya autis ini tidak bisa disamakan dengan anak normal. Memang agak berbeda. Namun demikian kita bisa mengupayakan. Saya mencoba memang karena anak saya itu karakter pertamanya adalah melankolis. Karakter keduanya sanguin. Jadi melankolis itu biasanya suka pada seni. Ya, yang saya lihat memang dia suka sekali mendengarkan musik, menggerak-gerakkan badan, menari juga suka. Namun waktu itu saya kesulitan untuk mengajarinya, teknik mengajarinya bagaimana, dan mendapatkan pelatih atau instruktur untuk anak saya itu juga belum mudah. Oh iya, perlu diketahui bahwa anak saya yang penyandang autis sekarang sudah berusia 23 tahun. Ya. Jadi sudah lama ya, tidak seperti sekarang banyak fasilitas untuk anak-anak penyandang autisme. Zaman anak saya itu masih kesulitan. Maaf, mic-nya, Mbak. Ya, teman-teman yang baru join ataupun yang sudah join, mohon maaf, tolong mic-nya di-mute dulu ya. Biar tidak mengganggu. Untuk kelancaran. Aja, semua. Biarpun 90. Halo. Ya. Agak ini ya, agak masuk suara-suara. Iya. Ya. Kemudian saya mencoba karena anak saya mungkin juga melankolis di bidang seni. Dia juga, saya tidak tahu tadinya bakatnya. Saya hanya mencoba sebenarnya. Biasanya orang melankolis itu larinya ke seni. Dia berbakat seni. Biasanya begitu menurut ilmu personality. Nah, kemudian saya coba untuk mengajak dia melukis. Saya kursuskan pada guru melukis. Kebetulan ada seorang teman yang bisa mengajari dia melukis. Tadinya juga tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena ya memang berbeda dengan anak normal. Jadi untuk memulai dia melukis itu perlu kesabaran, perlu makanan ego. Jadi setiap karakter itu mempunyai makanan ego masing-masing. Nah, untuk anak saya ini, meskipun dia autis, saya coba dengan makanan ego seorang melankolis. Dengan kesabaran, dengan ketelatenan. Hari pertama belum berhasil saya mengajak dia melukis. Kemudian seminggu kemudian datang lagi,
belum mau juga, namun sudah mulai mau turun dari mobil. Belum mau untuk belajar sama sekali. Kemudian di minggu ketiga baru mau. Jadi anak saya itu namanya Brian ya. Itu kalau kita memberi makanan ego itu harus dipegang. Jadi dengan dipegang ya, karena dia melankolis, ketidakpedeannya sedikit ya. Jadi dengan dipegang, dengan kelembutan, baru dia mau. Kemudian saya coba untuk memegang puas. Alhamdulillah gurunya juga begitu sabar. Jadi dengan mengajaknya dia bermain, karakter keduanya dia sanguinis. Jadi dia suka bermain. Dengan mengajaknya bermain keluar, karena dia tidak suka di dalam ruangan. Jadi senangnya di luar ruangan. Itu dari karakter keduanya, sanguinis. Kemudian belajar, ya. Oke, dari tadi kita berbicara tentang melankolis, sanguinis, dan makanan ego ya, Bu Astrid ya. Sepertinya sudah membuat penasaran apa sih itu melankolis, sanguin, dan gimana sih caranya kita bisa tahu apa tuh karakter melankolis, sanguinis, dan bagaimana cara menghadapinya. Tentunya dengan yang solusi yang sangat praktis ya, dengan cara kita melihat raut wajahnya aja udah kelihatan tuh sebenarnya itu karakternya apa dan bagaimana kita memperlakukannya. Potensinya itu seperti apa sudah terlihat ya Bu Astrid ya. Sepertinya materinya sudah siap. Iya, Oke. baik. Bisa di-sharing screen? Ya. Oke, langsung aja next. Baik, kita masuk ke materi ya. Jadi apa sih dari tadi saya ngomong tentang sanguin, melankolis, mungkin ada yang sudah ikut workshop, sudah tahu, namun mungkin yang belum pernah ikut workshop dan belum pernah membaca tentang personality plus, yaitu ada 4 kategori watak manusia pada setiap diri manusia. Dan ya, dari 4 kategori. Halo. Halo teman-teman, mohon maaf yang baru bergabung. Bisa di-mute dulu ya untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Ya. Jadi ada 4 kategori watak manusia yang diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun yang lalu. Apa sih 4 watak karakter manusia ini? Lanjut, Mbak. Share screen-nya. Ya. Kemudian sebenarnya personality plus itu ada pada buku Personality Plus. Yang penulisnya adalah Florence Littrang. Itu menyempurnakan dari penemuan Hippocrates tadi. Tapi biasanya setiap membaca ini banyak yang tidak tahu bagaimana mempraktekannya. Nah, saya sendiri pun waktu membaca buku ini juga agak bingung bagaimana sih mempraktekkan ilmu personality plus ini. Akhirnya menemukan workshopnya, yaitu di Happy Day Training Center ini, saya mengikuti training personality plus dan mendalaminya, memahami, dan akhirnya saya sering sharing. Oke, Mbak, lanjut. Personality plus ini bukan berdasarkan SIO, bukan berdasarkan horoskop, dan juga bukan berdasarkan weton. Jadi personality plus ini berdasarkan genetik ya, genetik atau gen keturunan.
watak dasar manusia itu berdasarkan genetik. Ya, lanjut. Apa sih ilmu ilmu personality plus ini manfaatnya untuk apa? Jadi ilmu personality plus ini bermanfaat bukan untuk dipahami. Keluarga dua apa deh itu dia. Yang cantik lagi aduh. Mohon di Kakak cantik di sana, tolong di mute dulu. Halo. Sangat mengganggu ya yang mic-nya nggak di mute ya. Tolong. Operator mungkin Betul. bisa ini ya, bisa bantu nge-mute ya. Iya. Oke, lanjutkan saja Ibu Astrid Iya. biar kita di tim teknis. Oke. Maaf sekali, inilah mungkin karakter melankolis ya, tidak terbiasa dengan suara bising. Jadi agak terganggu. Jadi ilmu personality plus ini bukan untuk dipahami. Kita belajar tidak untuk orang lain memahami kita, tapi kita yang memahami orang lain. Kita belajar untuk memahami orang lain. Ya, lanjut. Sebelum kita memahami orang lain, itu sebaiknya kita memahami diri sendiri. Bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Nah, ini ada caranya. Untuk mengenali diri kita, mengenali karakter diri kita, itu bisa dengan tes. Ada tes personality, tapi di sini karena waktunya sangat singkat, dan biasanya tes itu nanti kalau kita mengikuti workshop, itu akan diberikan tes, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab, yang akan mengelompokkan karakter kita ada pada level apa. 4 karakter tersebut yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Apa sih sanguinis itu? Sanguinis itu mempunyai kekuatan. Jadi di sini terlihat ada kartu personality plus yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Sanguinis dengan kata kunci fun way. Kemudian melankolis dengan kata kunci ready way. Dan koleris kata kuncinya my way. Sedangkan plekmatis mempunyai kata kunci easy way. Apa sih dari karakter itu? Di situ terlihat ya, ada gambarnya. Untuk fun way, sanguinis gambarnya dengan mata yang berbinar. Kemudian tertawa. Semua dibawa senang oleh personality sanguin ini. Kemudian untuk melankolis, di situ ada kata kunci ready way. Ready way itu ada gambarnya yang sedih, matanya juga turun. Jadi melankolis itu selalu menginginkan kesempurnaan. Kemudian koleris, kata kuncinya my way, dengan cara saya. Koleris ini menggambarkan seorang yang kuat, seorang pemimpin, seorang yang merasa dirinya paling benar. Tapi semua mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian plekmatis. Plekmatis mempunyai kata kunci easy way.
Flegmatis merupakan pribadi yang bawaannya dibawa nyaman, tenang, dan mereka tidak suka konflik. Di sini dalam kartu ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, semua karakter ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nanti bisa dipelajari. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara mengenalinya? Tadi selain ada tes personality, kita juga bisa mengenali dari raut wajah kita, dari sorot mata. Yang paling kelihatan itu dari sorot mata, kita bisa mengenali ciri-ciri personality dari anak kita. Ciri-ciri dari karakter sanguinis yaitu kalau dari mata itu bisa dilihat matanya bersinar-sinar, sorot matanya bersinar-sinar. Nah, ini karakternya sanguinis. Dan orang sanguinis ini biasanya suka berbicara yang terus-menerus, bicaranya keras dengan menggerak-gerakkan tangannya. Kemudian pribadi melankolis. Melankolis bisa dikenali dengan sorot mata yang sopan. Ini anak dengan sanguinis. Oke, ini melankolis. Melankolis bisa dikenali dengan sorot mata yang sopan. Orang melankolis ini mempunyai karakter keseriusan, sifatnya sangat perasa, dan cara pendekatannya dengan santun. Komentar yang selalu menyalahkan dirinya. Seorang melankolis ini biasanya lebih suka berpenampilan yang rapi dan terawat dengan baik. Kecuali untuk seniman ya. Seniman itu walaupun yang biasanya rambutnya panjang pun bisa tertata dengan rapi. Misalnya rapi, diikat, itu biasanya melankolis. Bukan yang panjang acak-acakan, itu bukan. Nah, itulah salah satu ciri orang melankolis suka dengan kerapian, berpenampilan rapi. Ya, karena orang melankolis ini selalu ingin terlihat sempurna. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah karakter koleris ya. Seorang koleris ini karakter yang kuat. Jadi koleris itu cara pendekatannya dengan gerak cepat, merebut kontrol dengan cepat. Orang koleris ini adalah pekerja keras. Ini kekuatannya ya. Jadi orang koleris ini pendekatannya dengan gerak cepat, merebut kontrol dengan cepat, dan suka bekerja keras. Nah, salah satu ciri dari raut wajah adalah dengan sorot mata yang tajam. Oh iya, seorang koleris ini sangat percaya diri, kepedeannya sangat tinggi, dan sikapnya selalu gelisah dan selalu menguasai. Dia ingin menguasai. Makanya seorang koleris ini sangat berbakat menjadi pemimpin biasanya. Oke, lanjut. Nah, ini anak dengan karakter koleris, bisa dilihat sorot matanya tajam ya. Biasanya sifat negatifnya itu gampang marah seorang koleris itu. Jadi jika anak-anak yang suka marah, anak-anak yang gampang marah, atau anak-anak yang biasanya mengerjakan sesuatu gagal, kemudian marah, menangis, itu biasanya koleris. Kemudian flegmatis. Karakter flegmatis ini adalah dengan cara pendekatan yang tenang. Postur tubuhnya santai.
Orang pragmatis ini sangat suka dengan kenyamanan. Dan pada situasi tertentu, dia suka duduk yang menyandar, santai. Semua di bawah santai. Duduk menyandar jika dalam keadaan memungkinkan. Nah, ciri yang ada pada raut wajah si plekmatis ini adalah sorot mata yang datar. Jadi jika sebenarnya dari anak-anak pun sudah ketahuan ya, ini plekmatis atau enggak. Anak-anak yang biasanya diam, tidak merespon, duduk seenaknya, itu biasanya plekmatis. Sorot matanya datar dan tidak suka dengan keramaian. Itu biasanya anak-anak plekmatis. Baik, lanjut. Nah, untuk pekerjaan ya. Untuk pekerjaan, orang koleris biasanya dia berbakat menjadi pemimpin, menjadi owner sebuah perusahaan, menjadi dokter, itu juga bakat seorang koleris. Kemudian bakat seorang sanguinis, bisa sebagai presenter, sebagai artis. Biasanya artis itu seorang sanguin. Bisa juga sebagai, ini orang sanguin ini sangat berbakat dalam hal penjualan. Jadi sangat cocok sebagai marketing. Kalau orang yang berkarakter melankolis, ini cocok sekali pada bidang keuangan, kemudian pada quality control, karena seorang melankolis ini sangat teliti dan sangat detail. Biasanya anak-anak yang berkarakter melankolis itu bisa dikenali seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu bisa dia juga menyukai seni ya. Biasanya suka mendengarkan lagu-lagu yang mellow, itu salah satu karakter melankolis. Kemudian dia memang sangat teliti, hal sekecil apapun dia bisa tahu. Kemudian untuk plekmatis, plekmatis ini karena dia seorang pendengar yang baik, plekmatis ini suka bekerja di belakang layar. Dia tidak seperti seorang yang berkarakter sanguin yang populer. Seorang sanguin itu mudah kenal dengan banyak orang karena periang dan mudah banyak teman, mudah bergaul. Itu sanguin. Kebalikannya, seorang plekmatis ini adalah pendiam. Tapi dia pendengar yang baik, sering dicurhatin, itu adalah seorang plekmatis. Jadi sangat cocok sebagai konselor, sebagai staf administrasi, dan programmer, karena dia fokus dan diam. Orang-orang plekmatis ini mager, males gerak ya. Oke. Dari semua karakter itu tadi, saya ingin sharing foto-foto keluarga saya mungkin. Coba di-share. Nah, ini kita akan belajar mengenali karakter dari orang lain ya. Sebelum memahami karakter orang lain, tentunya kita harus memahami karakter diri kita sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin sudah ada gambaran apa sih karakter diri saya. Nah, ini untuk latihan. Ini adalah foto keluarga kami. Foto ini sebelum kami punya menantu ya, karena anak saya yang besar, putri saya yang sulung ini sekarang sudah berkeluarga. Adakah yang tahu karakter dari keluarga saya? Mungkin kalau saya sudah tahu ya karakter saya apa. Nah, nanti mungkin bisa untuk belajar. Bisa di-share lagi foto selanjutnya. Mungkin ini bisa ya dipelajari dulu. Karakter suami saya apa, karakter
putri saya apa, dan karakter anak saya yang autis. Nah, itu yang laki-laki itu anak saya yang autis. Oke, bisa di-share lagi foto selanjutnya. Nah, ini keluarga baru saya sekarang. Saya mempunyai seorang menantu dan mempunyai seorang cucu. Nah, karena saya mempelajari personality plus, maka saya pun sekarang sudah tahu cucu saya itu berkarakter apa. Apa sih gunanya mengetahui karakter anak sejak kecil? Ini memudahkan orang tuanya untuk mengarahkan dan mengasuh anak ini. Jadi setelah tahu, oh anaknya ternyata karakternya ini. Jadi saya harus memberikan makanan ego, memberikan kebutuhan emosionalnya, dan menggali potensinya. Menggali potensinya sesuai dengan karakter anak ini, seperti tadi untuk karakter sanguin, karena sanguin itu adalah suka berpetualang ya. Seorang sanguin itu suka traveling, mungkin nantinya diarahkan ke hal-hal yang traveling, dan karena sanguin ini populer, bisa diarahkan ke hal-hal yang berhubungan dengan orang lain, karena dia sangat suka dengan orang lain. Bisa di-share lagi foto selanjutnya. Ini suami saya. Dari sorot matanya, dari gestur tubuhnya, bisa dilihat. Oke, saya akan memberikan contoh untuk mengenali karakter ini. Nah, dari gestur tubuhnya, kita mengenali bahwa coba dilihat bahunya turun ya. Bahunya turun itu biasanya mempunyai karakter flegmatis. Karakter flegmatis itu tadi bagaimana ciri-cirinya? Dia mempunyai ciri-ciri orangnya santai. Santai, tidak suka konflik, nyaman, semua dibuat santai dan semua dibuat nyaman. Tapi karakter keduanya, coba lihat sorot matanya. Sorot matanya berbinar. Jadi karakter keduanya adalah sanguin. Karakter keduanya adalah sanguinis. Jadi suami saya ini karakter pertamanya adalah flegmatis, karakter keduanya sanguinis. Ya, bisa di-share selanjutnya. Ini putri saya. Putri saya ini karakternya bisa dilihat ya dari raut wajahnya. Dan dilihat coba cara duduknya. Nyantai. Cara duduknya nyantai. Mimik mukanya, sorot matanya datar. Ya. Sorot matanya datar, mimik mukanya dia santai, cara duduknya dia seenaknya, dalam posisi yang santai. Nah, jadi apa itu tadi? 29. Ya, dari gestur tubuhnya sudah kelihatan bahwa putri saya adalah berkarakter flegmatis. Flegmatis. Ya, betul, flegmatis. Flegmatis, dan karakter yang kedua adalah, ada yang tahu karakter yang kedua apa? Sanguinis. Ya, sorot matanya datar, gestur Sanguinis, tubuhnya. Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian selanjutnya.
foto selanjutnya. Ini putra saya yang autis, yang tadi saya bercerita belum selesai ya. Pada akhirnya dia mau melukis dan justru dia senang sekali untuk melukis. Dia sangat happy jika melukis. Halo, ya. Jadi dengan ketelatenan, dengan kesabaran, akhirnya saya bisa mengajak putra saya untuk belajar melukis, dan sekarang dia suka sekali melukis, bahkan sering pameran ya, sering mengikuti pameran-pameran. Oke, selanjutnya. Ini cucu saya. Nah, ini sangat jelas sekali, pasti sudah tahu nih karakternya apa. Karena dari sorot matanya kelihatan sekali ya. Ini dari sorot matanya sudah kelihatan bahwa anak ini sanguinis. Anak ini sanguinis. Ya, jadi susu saya itu sanguinis. Dia senang sekali jika bertemu dengan orang lain. Dan dia maunya diperhatikan. Dia kalau dicuekin dia akan teriak-teriak, cari teman. Jadi kalau kita misalnya ada orang tuanya sedang ngobrol misalnya dengan orang lain, dia nggak mau, dia akan panggil-panggil dengan teriak-teriak. Usianya sekarang baru 6 bulan, namun dia sudah sudah ngoceh-ngoceh dan sudah tahu kalau orang tuanya itu tidak memperhatikan sedikit, dia harus bersuara memanggil-manggil, dan sekarang ini anak ini memang suka sekali dengan orang lain, dan ini mudah tersenyum. Sanguinis itu ramah ya, kalau bahasa Jawanya grab ya gitu ya, mudah sekali tersenyum. Ketemu orang langsung senyum, ketemu orang senyum, jadi sudah kelihatan sorot matanya berbinar-binar. Ramah, mudah tersenyum. 16 ya. 6 7 kita. Ya, baik. Dari beberapa foto keluarga kami, karakter kami macam-macam ya. Jadi saya sendiri seorang melankolis, karakter kedua saya koleris, kemudian suami saya flegmatis, karakter keduanya sanguinis, putri saya flegmatis, karakter keduanya melankolis. Kemudian cucu saya, anak laki-laki, anak saya penyandang autis adalah melankolis, dan karakter keduanya adalah sanguinis. Nah, karena melankolis sanguinis, jadi saya harus benar-benar jika dia kepengin keluar, ya kita ajak keluar. Namun karena anak ini sangat spesial, maka pastinya berbeda perlakuannya dengan anak normal. Namun bisa mungkin saya juga memperlakukan seperti anak normal juga. Untuk cucu saya itu seorang sanguin flegmatis. Nah, ini saya terapkan ilmu ini. Kebetulan juga orang tuanya, ibundanya cucu saya ini, yang mengikuti workshop personality terlebih dahulu. Jadi putri saya juga mengenali karakter putranya. Dan bagaimana pengasuhannya kita sesuaikan dengan karakter si anak ini. Anak ini ini aktif sekali anak ini. Ya udah cirinya sanguin itu sudah kelihatan sekali. Jadi dia itu sangat aktif. Maka harus diberikan permainan-permainan yang membuat dia mengeluarkan energi, karena anak-anak sanguin ini energinya lebih banyak dibanding karakter yang lain. Oke. Oke, Bu Astri, terima kasih luar biasa sekali sharingnya ya. Sekarang nih sepertinya sudah ada banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Saya baca satu persatu ya dari room chat. Ya. Oke, dari siapa nih? Dari atas dulu, boleh. Bentar. Silakan.
Silahkan bagi yang mau bertanya untuk menulis pertanyaannya di room chat, namun saya akan membacakan dari atas dulu. Bisa bertanya langsung. Oh, boleh bertanya langsung. Baik. Silahkan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Astrid atas paparannya yang luar biasa. Saya sebelumnya juga sebenarnya sudah pernah mendengar tentang personality plus ini, tapi dalam kesempatan ini, alhamdulillah dari paparan Ibu Astrid, saya bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih mendalam. Yang ingin saya tanyakan mungkin ada dua hal. Yang pertama tadi dalam penyampaiannya, Ibu menyampaikan kepribadian pertama dan kepribadian kedua. Apakah ini sama dengan kepribadian ganda atau berbeda? Terus mana di antara dua kepribadian itu yang biasanya paling dominan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga ingin bertanya bagaimana membangun komunikasi yang harmonis antar dua orang yang berlainan kepribadian, terutama apabila kedua orang itu memiliki kepribadian yang bertolak belakang, misal antara sanguinis dengan plekmatis misalnya, atau plekmatis dengan koleris misalnya. Karena dalam berkomunikasi terkadang jarang sekali jarang sekali orang yang berusaha untuk memperhatikan lawan komunikasinya, lebih memperhatikan dirinya sendiri. Betul. Ya, mohon penjelasannya Ibu Astrid, terima kasih banyak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Saya Khalifur Rahman, Bu. Oh iya. Dengan Bapak? Khalifur Rahman, saya seorang ibu ya dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oh iya, dari Bogor ya Bapak? Ya baik. Betul. Tadi saya menyampaikan bahwa karakter yang pertama dan karakter kedua. Jadi tadi yang pertama saya sampaikan itu adalah setiap manusia mempunyai 4 karakter. 4 karakter dasar. Nah, setiap karakter pasti ada yang dominan dan ada yang tidak. Tergantung level dominannya yang mana. Nah, biasanya yang paling dominan adalah karakter pertama. Dan yang karakter kedua, biasanya itu campurannya. Nah, yang keluar keseharian kita, yang biasa kita lakukan, yang kelihatan sifat kita sehari-hari adalah karakter pertama dan karakter kedua, begitu Pak. Tidak ada karakter satu yang dominan di setiap manusia. Jadi karakter itu adalah campuran. Tidak mungkin ada satu karakter, misalnya sanguinis saja, atau koleris saja, atau melankolis saja. Jadi setiap manusia, setiap orang itu ada campuran karakter. Biasanya 2, namun mungkin juga ada 3. Kalau mengikuti tesnya, itu nanti akan dikelompokkan karakter-karakter itu sesuai dengan nilainya. Jadi nanti tahu nilai yang paling banyak itu karakter pertama, nilai yang setelah karakter pertama itu nilai yang lebih tinggi dari yang keempat itu jadi karakter yang kedua. Namun demikian, tidak dengan tes pun kita bisa melihat dari ciri-ciri tadi, Pak. Dari sorot mata, dari gestur tubuh, dari garis senyum, kemudian dari cara berpakaian kita pun bisa diketahui yang dimiliki orang itu. Begitu, Pak. Jadi bukan bukan karakter ganda ya. Mungkin habis ini kok ini bukan ya. Jadi memang 2 karakter itu menjadi satu kesatuan gitu, Mbak. Karakter campuran. Gitu mungkin yang ini bisa dimengerti, Bapak. Yang kedua, bagaimana membangun komunikasi yang harmonis, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain.
apabila ada dua orang itu yang memiliki karakter yang bertolak belakang. Berbeda. Ya. Oh, ya baik. Biasanya begini, tidak usah jauh-jauh dulu ya Pak. Kita Baik. dengan pasangan pasti bertolak belakang. Bukan begitu Pak? Ya. Bukan corok yang bertolak belakang karena untuk saling mengisi dan Ya. saling saling mengisi dan saling menyempurnakan karena memang dua kepribadi yang berbeda. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa nyaman, bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita, atau mungkin dengan keluarga kita. Seperti keluarga saya, satu keluarga pun karakternya sudah beda-beda. Saya dengan suami pun sangat berbeda. Nah, bagaimana agar komunikasi kita baik dengan orang lain, agar orang lain juga mau menerima dengan komunikasi kita. Kita samakan sudut pandang. Jadi setiap orang, setiap manusia itu akan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang itu tadi tergantung dari karakter masing-masing orang. Ya. Bagaimana kita supaya kasih dengan baik, beri makanan ego. Gitu, Pak. Saya belum bahas Ya, tentang betul, makanan betul. ego ya. Sebenarnya kalau maksudnya materinya sudah selesai, tapi hal-hal yang perlu kita pelajari itu rasanya masih kurang terus. Maka di Happy Day Training Center itu ada workshop, kemudian ada kelas refresh. Kelas refresh itu yang sudah pernah workshop, mengikuti kembali, mengikuti lagi untuk memperdalam ilmu ini. Jadi kalau ikut sekalipun kita akan masih kurang terus, merasa ilmunya kurang terus. Saya pun masih belajar. Begitu, Bapak. Baik, Bu. Terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama, Pak. Ya, matur suwun sangat, Bu. Sami-sami. Oke, terima kasih Bapak Bunda Mentor Astrid ya, saya manggilnya karena sudah menjadi Ibu Mentor. Di sini ada beberapa yang sudah tes, yang sudah pernah tes artinya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata sanguin, pragmatis, dan koleris. Nah, ada enggak ya di Play Store aplikasi tes personality? Kami Happy Day Training Center juga menyediakan untuk tes karakter ya secara online. Sebelum pandemi kita selalu mengadakan tes secara offline yang lebih akurat, tapi setelah ini kita menyesuaikan. Nah, ada pertanyaan menarik dari Beatrix Lapalelo. Boleh tanya kalau karakter dua perpaduan antara koleris dan positifnya dia adalah seorang pekerja keras dan biasanya koleris ini tidak mau dikalahkan ya biasanya, maunya menang sendiri gitu kan. Nah biasanya perpaduan koleris sanguin itu memang biasanya perpaduan ini sama-sama ekstrovert. Jadi perpaduan ini memang perpaduan yang biasa ada pada karakter orang. Walaupun demikian ada juga karakter yang silang ya, misalnya sanguin dengan melankolis, ada koleris dengan melankolis juga, sanguin dengan plekmatis, koleris dengan plekmatis, misalnya begitu. Namun untuk koleris sanguin ini banyak sekali yang saya amati ya, memang kebanyakan koleris itu sama sanguinis. Nah, ini sama-sama ekstrovert dan sama-sama pasti apa dulu nih yang berhubungan dengan koleris? Siapa tadi yang bertanya? siapa nih? Mana? Beatrix Lapalelo. Iya, Mbak Beatrix ya. Jadi orang koleris diberi makanan ego. Kita berkomunikasi dengan orang lain, memberikan makanan ego karakter yang dimiliki.
Kalau koleris, makanan egonya itu kepatuhan. Jadi orang koleris itu suka dengan kepatuhan, suka dengan ketegasan, tidak suka basa-basi. Kalau bertemu dengan orang koleris, jangan basa-basi. Dia nggak suka, sukanya to the point dan apa perlunya. Kemudian jangan, kalau membuat janji dengan orang koleris juga harus tepat waktu. Jadi harus on time gitu. Kalau nggak on time, dia bisa, si koleris ini bisa marah atau mungkin akhirnya yang tadinya mau bekerja sama bisnis atau apa, akhirnya jadi nggak jadi, bubar gitu. Nah, sementara orang sanguin itu makanan egonya suka dipuji, beri pujian kepada orang sanguin. Begitu juga dengan anak yang berkarakter sanguin. Sering-seringlah beri pujian. Orang sanguin ini juga suka diberi hadiah. Mungkin kira-kira begitu. Jadi beri makanan egonya. Begitu? Oke, ini sepertinya banyak banget ya. Tidak cukup malam ini untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan teman-teman. Wow, suami ibu orangnya suka bercanda berarti. Betul begitu, Mentor Astrid? Oh, suami saya. Suami saya kan plekmatis sanguinis. Jadi plekmatisnya emang cuek. Tapi cuek itu ada dua ya. Cuek itu cuek yang nyebelin. Ada lagi cuek yang tidak nyebelin. Karena orang plekmatis itu kan apa ya? Memang kalem tapi cuek. Jadi kalau ngomong pendek-pendek, kalau jawab pertanyaan itu pendek. Apalagi kalau WA-an itu bisa. Misalnya kita udah cerita panjang, ngomong panjang, jawabannya cuma iya. Kadang iya aja males, nulisnya iya gitu. Dan itu tuh bukan berarti marah ya, karena sering diartikan, karena sering disalahartikan bagi orang-orang melankolis, ya kok jawabnya gini amat ya. Dulu itu bukan berarti marah, memang karakternya ya bukan itu ya. Ya, dulu waktu saya belum mengetahui karakter itu ya, belum mengenal personality plus, saya juga gitu, apalagi saya melankolis, orangnya mudah tersinggung. Waduh, kok cuma dijawab iya, kok cuma gini. Kalau di perjalanan juga gitu, kita lagi pergi bisa diam-diaman sampai tempat tujuan. Jadi kadang kita ngajak ngomong, cuman jawabnya cuman iya. Dan setelah mengenal ilmu personality ini gimana tuh? Setelah mengenal itu sangat menyenangkan sekali, karena setelah mengenal ilmu personality itu bagi saya itu sangat menyenangkan dan membuat saya happy, benar-benar happy, karena udah tahu semua karakter suami, karakter anak-anak, bagaimana memberi makanan ego. Ya, suami saya yang tadinya diem, akhirnya sekarang banyak bicara. Wow. Itu karena mungkin sanguinisnya jadi keluar ya. Jadi keluar, karena, iya. Ya, orang plekmatis itu ya karena dulu saya belum tahu makanan egonya, jadinya ya jengkel sendiri kalau diajak bicara, cuman jawabnya pendek-pendek. Tapi sekarang setelah tahu makanan egonya, makanan egonya itu sebenarnya orang plekmatis ya, baik anak-anak juga ya. Anak-anak itu yang plekmatis, itu baiknya kalau memberi nasihat itu diajak diskusi. Jadi dia suka diajak diskusi. Nah, orang plekmatis, saya juga mencoba begitu, dengan tidak memberi pertanyaan atau kita memberitahu yang dia tidak suka, tapi dengan berdiskusi. Itu kan senang sekali, jadi semua keluar akhirnya sanguinisnya keluar, lucu yang membuat karena sanguinisnya jadi hal yang sepele bisa membuat cerita yang lebih heboh. Atau dari Ringgolan. Nah, asal muasal dari karakter nih, sebenarnya bagaimana sih? Iya, kan tadi
4 karakter itu yang menemukan Hippocrates ya, itu karakter dasar. Jadi karakter dasar manusia itu dari genetik. Genetik itu keturunan. Nah, pasti ya dipengaruhi oleh lingkungan karena manusia itu kan terus berkehidupan ya. Jadi 20% itu memang dari keturunan dan yang 80% itu sudah pengaruh dari lingkungan luar gitu. Artinya yang mempengaruhi pertama adalah dari gen keturunan. Dari gen keturunan. Ya. Jadi tetap saja kembali ke karakter dasar. Jadi biasanya perpaduan dari kedua orang tuanya ya. Iya. Oke, Ibu, saya mau tanya kalau ekstrovert dan introvert masuk karakter yang mana? Bu, apakah kepribadian ini berubah atau menetap? Jika berubah, apakah bisa keduanya atau salah satunya? Terima kasih, Bu. Iya, kembali kasih. Jadi begini, ekstrovert ya. Ekstrovert tadi yang masuk ke ekstrovert itu koleris dan sanguinis. Kemudian masuk ke introvert itu melankolis dan flegmatis. Koleris dan sanguinis itu bisa bertemu dengan orang banyak, bisa dengan keramaian. Sementara orang melankolis dan flegmatis itu tidak bisa. Jadi dia tidak melankolis dan flegmatis itu tidak nyaman dengan keramaian. Seperti saya melankolis itu kalau bekerja suka pada ruangan yang tenang. Beda dengan seorang sanguinis. Orang sanguinis ini untuk anak-anak seperti tema kita ya, untuk anak-anak sanguinis. Biasanya kalau belajar juga tidak bisa dalam suasana tenang. Maka kalau ada anak yang suka belajar dengan mendengarkan musik, mungkin dia sanguin. Jadi jangan dimarahi karena mungkin karakternya begitu. Atau belajar dengan nonton TV misalnya. Karena dia sanguin, ya biarkan saja. Karena justru dengan begitu dia bisa masuk yang dipelajari. Biasanya begitu. Saya pernah punya pengalaman, saya dulu sebelum menjadi fashion designer, saya sempat mengajar sempoa ya. Dulu booming-boomingnya sempoa kan, pernah ya dengar itu. Nah, sebelum saya berangkat mengajar, di kantor itu pasti ada tes mental. Namanya mental aritmatika. Jadi mental itu tidak menggunakan alat sempoa, tapi sudah di bayangan kita sempoa cepet-cepetan gitu. Ini tambah ini, itu cepet-cepetan. Nah, waktu itu dalam keadaan tenang, tidak ada suara apapun, saya bisa melebihi teman-teman itu. Saya bisa menjawab bagus, dengan baik. Saya bisa menjawab dengan cepat. Nah, begitu ada teman yang komplain. Wah, saya kok ini kok terlalu tenang banget sih? Kok terlalu tenang banget ya? Aku nggak bisa nih, aku nggak bisa mikir kalau terlalu tenang. Akhirnya dia setel radio kenceng-kenceng. Jadi sambil mendengarkan musik kenceng-kenceng, begitu mendengarkan musik kenceng-kenceng, wah saya nggak bisa berpikir. Jadi saya bingung sekali dan itu benar-benar tidak bisa berpikir. Tapi si sanguin itu, teman saya itu, dengan cepat dia bisa menjawab dengan. Jadi itu bedanya ya. Bedanya orang yang melankolis dengan sanguinis. Itu tadi ekstrovert dan introvert. Itu Mbak Yana. Oke, sudah terasa ya Bu Astrid ya, 60 menit sudah berlalu, lebih banyak. Iya. Karena memang kalau membahas karakter ini sepertinya tidak akan ada habisnya dan akan sangat menarik sekali. Dan di sini tuh sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak cukup untuk dibahas pada malam hari ini. Nah, teman-teman, untuk sekedar informasi, kita mengadakan workshop Personality Plus khusus untuk mengupas tuntas bagaimana cara memberikan makan ego, mengenali kelemahan juga kelebihan. Ada juga ini bagaimana cara mengenal pasangan, akan dikupas secara tuntas besok oleh mentor-mentor kita. Ada 3 mentor yang akan bergabung, ada mentor Firmansyah Budi Prakasa, ada mentor Wendy Yap, dan juga mentor Dwi Harti yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengembangan kepribadian. Nah,
pada tanggal 13 September 2020, tepatnya 2 hari lagi setelah hari ini. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa hubungi nomor saya yang ada di grup Ngopi, nanti juga akan di-share informasi lebih lengkapnya seperti apa, karena di situ kita akan seharian, jam 8 sampai jam 1, kalau kemarin kita jam 9 sampai jam 3, diajukan lagi untuk mempersingkat waktu ya, meminimalisir waktu, kita akan ada acara jam 8 sampai jam 1, teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, nanti kami akan share infonya di grup Ngopi Personality. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya, Mentor Astrid ya, karena waktunya sudah silakan. Sudah sangat terbatas, sudah lewat banyak. Iya. Ada pertanyaan menarik. Bagaimana cara menekan rasa depresi kita ya, Kak, di saat pandemi ini? Wah, ini gimana ini? Kalau hubungannya dengan personality plus, tentunya kita harus mengenali karakter diri sendiri dulu. Nah, depresinya karena apa? Kalau saya ya, untuk supaya tidak depresi, karena saya melankolis dan suka sekali dengan kebetulan saya juga seorang fashion designer, ya lebih kreatif aja. Justru di masa pandemi ini saya banyak mencoba trial and error dan menghasilkan karya-karya yang belum pernah saya buat. Wow. Jadi, iya, kalau saya begitu. Pak Sakro, kayak aku kayak ada acara. Diajak juga, Bu. Diajak acara, Bu. Iya, sesuai karakternya. Jadi maka itu pentingnya kita mengenali karakter diri kita sendiri untuk mengatasi depresi, mengatasi stres. Apa sih kekurangan kita? Ya kita naikkan kelebihan kita, kita tutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita, gitu. Artinya fokus pada kelebihan kita, gitu ya. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana dari Aisyah? Bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata? IQ di bawah rata-rata itu, tapi tidak berkebutuhan khusus ya. Sebenarnya semua anak itu pintar sebenarnya, dan semua anak itu mempunyai potensi. Saya rasa begitu. Maka itu kenali karakternya. Apa sih karakternya? Naikkan potensinya, gali potensinya, itu. Kembali lagi harus mengenal karakter awal dari anak tersebut. Tidak ada anak yang IQ di bawah rata-rata ya. Iya, saya Setiap rasa gitu. anak memiliki potensinya masing-masing. Setiap Bagaimana anak kita istimewa. Saya mau tanya lagi, Kak, tips supaya mudah mengetahui karakter calon pasangan kita bagaimana ya, Kak, sebelum kita ta'aruf misalnya. Ya, akan dibahas lebih tuntas lagi besok tanggal 13 September 2020. Save the date, kosongkan jadwal teman-teman semua, isi full kotak, kosongkan kepala, dan kita akan belajar bersama dengan mentor-mentor yang mentornya mentor. Satu lagi. Sangat menarik, tambah seru. Bentar, saya pilih nih. Aja saya pilih, nggak semuanya dibacain. Kalau dibacain sampai besok pagi. Banyak. Iya. Sangat menarik, tambah seru, dan penasaran sama makan ego kayak gimana, Bu Astrid. Besok, tanggal 13. Nggak akan cukup waktunya kalau malam ini. Seru ya, emang seru kalau ngomongin personality, seru banget. Bagaimana jika anak sangat berminat? Satu pertanyaan lagi dari Kak Nenden Sahrulmah. Bagaimana jika anak sangat berminat dalam satu bidang, tetapi tidak diimbangi dengan bakatnya? Minat dan bakat, dia berminat, tapi dia nggak bakat. Itu gimana tuh? Tahu bakat atau enggaknya dari mana? Iya. Jadi begini, ya itu tadi, mengenali karakter itu penting sekali. Pertama, emang harus belajar ya. Kalau sekarang itu kalau nggak fokus belajar juga agak meraba-raba juga sulit. Jadi kenali karakternya dulu. Bakat itu bisa dari karakter. Bakat itu ketahuan dari karakter kita.
bakatnya di mana. Seperti tadi yang saya sampaikan kan, ada misalnya melankolis, itu cocok di pekerjaan mana. Nah, itu kan bakatnya. Jadi kita mengetahui dari 4 karakter itu dulu. Anak ini sanguin, koleris, melankolis, atau pragmatis. Nah, baru tahu, oh bakat orang anak sanguin itu ini. Oh, bakat anak koleris itu begini. Oh, anak melankolis, bakatnya mungkin di seni, atau di keterampilan, atau di bidang jasa misalnya. Kemudian anak pragmatis. Anak pragmatis, dia suka bekerja di belakang layar, dia suka mendengarkan, dia bisa jadi konsultan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, minat tidak diimbangi bakat, saya rasa biasanya minat dan bakat itu nyambung ya, biasanya begitu sih. Karena bakat akan muncul ketika kita dilatih terus-menerus ya, mentor ya. Biasanya seperti itu ya. Kan bisa lebih maksimal kalau ada dukungan yang penuh nih dari lingkungan, Nah, dari itu orang tua. seperti putra saya yang autis itu, sebenarnya kan dia tidak tahu bakatnya. Namun karena dia ada melankolisnya, saya mencoba untuk ke bidang seni. Nah, salah satu seni yang saya ambil untuk dilatihkan ke anak saya adalah melukis. Nah, ternyata awal-awal memang dia nggak mau, tapi dengan ketelatenan, terus-menerus belajar, akhirnya dia mau begitu dan suka. Oke, Gitu. terima kasih Mentor Astrid. Teman-teman, mohon maaf sekali pertanyaannya tidak bisa kita baca satu persatu, namun tetap kita tampung dan bisa dilanjut ke grup Ngovi Personality, nanti akan dibantu jawab oleh teman-teman kita dari tim Happy Day Training Center Mentor Kepribadian. Dan yang untuk ingin mendapatkan sertifikat pada malam hari ini bisa mengisi absen di form kehadiran yang tadi sudah di-share oleh tim kami, yaitu Bitly Hadir Ngovi. Nah, di situ teman-teman bisa ngisi nama dan feedback-nya juga sebelum jam 12 besok siang. Nah, boleh diisi karena waktunya ternyata sudah molor ya, bukan molor nih, lebih banyak susu oke ini nggak terasa. Sekian aja dulu ya Bu Astrid, atau ada pesan-pesan terakhir? Ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir? Pesan penutup. Pesan terakhir. pesan penutup untuk teman-teman Ngovi Personality pada malam hari ini. Untuk semua yang hadir di sini, tentunya mempunyai putra-putri yang sudah menjadi orang tua ya, seperti saya bahkan sudah mempunyai cucu. Jadi ilmu Personality Plus ini sangat penting sekali bagi kehidupan ya, untuk keluarga dan untuk lingkungan. Kemudian untuk anak-anak kita, semua anak pasti istimewa, memiliki bakatnya masing-masing, dan orang tua sebaiknya mengenali karakternya untuk menggali potensi dirinya agar nantinya tidak salah jurusan, agar nantinya membuat anak ini bahagia. Gitu. Oke, terima kasih sekali pemaparan dan ilmu yang luar biasa bermanfaat pada malam hari ini. Yuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut kupas tuntas tentang ilmu personality, gabung di kelas kita tanggal 13 September 2020. Saya Dwiana pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutur baik dalam tutur kata maupun sikap saya. Terima kasih untuk atensinya dan partisipasi dari teman-teman semua. Dari kami, Happy Day Training Center atau Mentor Kepribadian, pamit undur diri. Sampai jumpa Ngovi-Ngovi selanjutnya, dan sampai jumpa di tanggal 13 September 2020. Hari Minggu. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu materinya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
dia dibacakan Quran.